Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yoga Purnama, PP 2310330201 dari Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Eka Sakti Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis perbaikan mutu dengan menerapkan PDCA dan Continuous Improvement atau CI. Latar belakang, kualitas produk menentukan kepuasan konsumen dan daya saing perusahaan. Keripik pisang merupakan produk agroindustri yang banyak diminati masyarakat. Terjadi peningkatan produk gosong sebesar 15% dalam 1 bulan terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan keluhan pelanggan dan kerugian perusahaan. Diperlukan metode perbaikan mutu menggunakan PDCA dan Continuous Improvement. Profil kasus. Kasus 1, produk keripik pisang gosong. Produk keripik pisang. Masalahnya, produk gosong meningkat 15%. Periode 1 bulan terakhir. Dampak, keluhan pelanggan dan kerugian perusahaan. Profil produk, deskripsi keripik pisang, karakteristik mutu produk, standar mutu, 1 warna kuning keemasan, 2 renyah, 3 tidak gosong, dan yang terakhir aroma khas pisang. Proses produksi. Proses produksi keripik pisang dimulai dari pemilihan pisang yang memenuhi standar kualitas pisang, kemudian dikupas, dicuci, dan diiris dengan ketebalan yang seragam agar tingkat kematangan saat penggorengan merata. Selanjutnya, irisan pisang digoreng pada suhu tertentu hingga berwarna kuning keemasan dan renyah. Setelah ditiriskan dan didinginkan, produk dikemas dalam kemasan kedap udara untuk menjaga kualitas sebelum didistribusi kepada konsumen. Analisis masalah. Masalah mutu. 1. Produk gosong meningkat 15%. Dampaknya keluhan konsumen. Masalah mutu yang kedua, warna tidak seragam dan dampaknya menurunkan kualitas visual. Masalah mutu yang ketiga, produk tidak dapat dijual. Dampaknya kerugian perusahaan. Tabel di atas menunjukkan bahwa peningkatan produk gosong, warna yang tidak seragam, dan produk yang tidak dapat dijual menyebabkan keluhan konsumen, penurunan kualitas produk, serta kerugian bagi perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan mutu untuk mengatasi masalah tersebut. Fishbone diagram. Diagram lingkungan menunjukkan bahwa faktor mesin menjadi penyebab terbesar produk gosong dengan persentase 35%, diikuti faktor manusia sebesar 25% dan metode sebesar 15%. Sementara itu, faktor material dan lingkungan masing-masing berkontribusi 10%, serta faktor pengukuran sebesar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan pada peralatan dan pengendalian proses produksi menjadi prioritas utama untuk mengurangi produk gosong. Quiz analisis. Masalahnya, produk gosong meningkat 15%. Mengapa? Karena suhu penggorengan terlalu tinggi. Mengapa? Karena termostat tidak berfungsi optimal. Mengapa? Karena tidak dilakukan kalibrasi rutin. Mengapa? Karena belum ada jadwal pemeliharaan alat. Mengapa? Karena perusahaan belum memiliki program pengendalian mutu yang baik. Akar penyebab utamanya, tidak adanya program kalibrasi dan pemeliharaan alat secara berkala. PDCA, target produk gosong 15% sampai 5%. Rencana kalibrasi alat, pelatihan operator, SOP baru, dan monitoring suhu. DO, pelaksanaan kalibrasi alat, pelatihan operator, implementasi SOP, monitoring suhu setiap 30 menit, pencatatan mutu harian. Cek. Indikatornya produk gosong sebelum 15% dan sesudahnya 4%. Indikator yang kedua, keluhan konsumen sebelumnya 10 kasus dan sesudahnya 2 kasus. Indikator yang ketiga, efisiensi produksi sebelumnya 88% dan sesudah 96%. Tabel menunjukkan bahwa tindakan perbaikan yang dilakukan berhasil menurunkan produk gosong dan keluhan konsumen, serta meningkatkan efisiensi produk. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan mutu pada proses produksi keripik pisang. ACT. Standarisasi. 1. Revisi SOP. 2. Kalibrasi rutin. 3. Audit mutu. 4. Pelatihan berkala. 5. Monitoring mutu. Continuous Improvement.
program CI, roadmap 1 tahun. Bulan Januari pelatihan GMP, Februari audit mutu, Maret kalibrasi alat, April evaluasi pelanggan, Mei review SOP, Juni pelatihan operator, Juli sampai Desember monitoring dan evaluasi. Hasil dan rekomendasi. Hasil perbaikan, produk kosong turun dari 15% menjadi 4%. Keluhan pelanggan turun 80%. Efisiensi produk naik menjadi 96%. Kualitas produk lebih konsisten. Rekomendasi alat kalibrasi alat berkala. Pelatihan operator rutin. Audit mutu internal. Dan digitalisasi monitoring produksi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis, peningkatan produk kosong pada keripik pisang disebabkan oleh beberapa faktor, terutama kurangnya kalibrasi dan pemeliharaan alat penggorengan. Penerapan metode PDCA dan Continuous Improvement berhasil menurunkan produk kosong dari 15% menjadi 4% dan mengurangi keluhan konsumen serta meningkatkan efisiensi produksi. Dengan demikian, metode ini efektif untuk meningkatkan kualitas produk dan mendukung perbaikan mutu secara berkelanjutan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.